Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya, menarik begitu kan ya. Partai Demokrat ya mengatakan bahwa arah dukungan Demokrat di Pilpres di 2024 masih ambigu begitu. Katanya kata kuncinya wow ya, bisa Prabowo atau Pranowo. Jadi lucu begitu kan. Kenapa kok tidak ditentukan langsung begitu kan? Biar masyarakat tahu di situ begitu ya. Pada hakikatnya apa? Menjadi spekulasi, kebingungan di situ begitu ya. Ya, katanya wow. Siapa lagi pilihannya kalau bukan Prabowo atau Ganjar Pranowo begitu. Semuanya kan wow begitu. Jadi saya rasa bahwa perkembangan politik dari dari Demokrat agak mulai gimana begitu kan. Menurut saya pribadi ada kebingungan yang sangat luar biasa begitu sehingga arah dukungannya kayak anak kecil begitu kan. Mau tebak-tebakan kata kuncinya wow, 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 wow. Tetapi inilah politik kita begitu kan, wajar begitu ya dalam kontestasi politik kita ya, apalagi terkait dengan adanya situasi dan kondisi hari ini ketika Partai Demokrat sudah keluar begitu dinyatakan keluar, maka ada kebingungan yang sangat luar biasa ya. Mari kita baca ini komentar netizen. Arah dukungan Demokrat di Pilpres di 2024, kata kuncinya wow, bisa Pranowo atau Ganjar Prabowo atau Prabowo ya. Ya nggak berani buat poros baru. Fix Anda nggak ada perubahan ya. Perasaan yang bingung ini petinggi-petingginya dan pengurusnya aja deh ya. Ini akibat marah-marah ngalahin orang ya menstruasi katanya begitu. Ya ada kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Kenapa kok tidak ditunjukkan langsung di situ begitu kan? Kalau Pak Prabowo ya silakan Prabowo begitu. Kalau Ganjar Pranowo silakan Ganjar Pranowo begitu kan. Toh pada akhirnya Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi begitu kan. Ya karena lihat situasi dan kondisi sekarang ini begitu kan, ya terjepit mereka begitu, mau dukung Prabowo atau Ganjar Pranowo begitu, sehingga mau bertemu dengan Bu Mega saja ada sesuatu yang kemudian minta embel-embel di situ begitu. Sampai sekarang katanya mau jadwal ketemu dengan Bu Mega ya, setelah Hasto menyabarkan ya, menjabarkan bahwa kalau ingin bertemu dengan dengan Bu Mega ya harus dukung dulu kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ya partai apa ini ya Perubahan katanya begitu ya. Poros baru PDIP, Partai Demokrat, Nasdem tahun 2043. Kata kuncinya bisa juga ya para Hana Cakraka ya. Hana Caraka ya data sawala pada jayanya katanya begitu. Padahal keluar-keluar perubahan mereka yang buat ya akhirnya ya ke kolam juga katanya begitu. Siapa juga yang akan didukung mereka begitu ya. Jadi menurut saya pribadi Partai Demokrat agak mulai kebingungan hari ini, nggak tahu apa kebingungannya apa begitu kan, mau berlabuh kemana begitu. Dan pada akhirnya saya kira dia akan berlabuh kepada Pak Prabowo begitu kan. Kalau ke PDIP saya kira jauh begitu kan, karena kader-kader Demokrat sendiri sudah mengkritik habis-habisan ya PDIP, Ganjar Pranowo dan sebagainya. Yang namanya politik ya sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi kita lihat saja situasi dan kondisinya bagaimana begitu kan. Bahkan di satu sisi mengatakan begini, arah dukungan ya Pak Demokrat di Pilpres 2024 kata kuncinya wow, bisa Pranowo atau bisa Prabowo begitu kan. Bingung begitu kan untuk menentukan itu begitu. Sehingga dianggap tidak konsisten Partai Demokrat hari ini begitu kan, tidak punya tujuan, arahnya kemana begitu. DPP Partai Demokrat ya sudah memberikan kode ikhwal begitu ya untuk arah koalisi di Pilpres di 2024 mendatang. Hal ini setelah partai berlambang bintang miris itu menyatakan keluar dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden ya atau capres begitu ya. Bahkan Partai Demokrat setahu kami kata kuncinya wow, alias kita harus legowo, bisa Prabowo, bisa Pranowo. Kami akan berjuang terus agar calon kami bisa mendapatkan amanah dari rakyatnya dan bahkan benar-benar amanah jika terpilih, kata juru bicara ya DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra kepada wartawan ya. Katanya move on, tapi tiba-tiba kok sepertinya gagal move on begitu kan. Ada apa begitu kan? Ya, yang namanya politik itu kan seperti itu begitu kan. Masih nunggu sana sini, sana sini, sana sini begitu. Ya, kita lihat saja kalkulasi politiknya hari ini. Apakah Demokrat sungguh diminati atau tidak begitu kan? Ya, yang lain coba bayangkan. Dari Pak Prabowo juga tidak butuh-butuh amat kok begitu kan. Dari PDIP tidak butuh-butuh amat begitu. Toh pada akhirnya pilihannya dua antara Ganjar dan Prabowo. Itu aja sebenarnya begitu kan.
Tetapi yang namanya politik ya sah-sah aja menurut saya pribadi begitu. Dan bahkan ini Harzaki menjelaskan pihaknya masih mempertimbangkan arah koalisi apakah mendukung bakal capres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo di pesta demokrasi nanti begitu ya. Sudah mau sepekan ini begitu ya, Partai Demokrat ya masih sana sini begitu kan ya. Alurnya sana sini, alurnya sana sini, apakah ingin mau mendukung siapa atau apa begitu, atau jangan-jangan kembali ke koalisi perubahan. Saya kira diskusi tidak mungkin begitu kembali kepada itu begitu. Tapi yang jelas sekarang ada kebingungan yang sangat luar biasa Partai Demokrat. Nggak tahu apa yang merasuki mereka begitu kan. Ya, kalau ingin bergabung ya gabung aja mereka ya. Tidak hanya menunggu sana sini begitu. Satset kira-kira seperti itu begitulah. Toh pada hakikatnya dampaknya Partai Demokrat ya itu aja begitu. Dan bahkan ya ini disebutkan di sini Pak Ganjar juga baik, berpengalaman legislatif, lalu kini 2 periode sebagai gubernur salah satu provinsi terbesar di Indonesia, katanya begitu. Kapasitas kompetensi keduanya tidak perlu kita ragukan lagi. Mulai menyanjung mereka begitu kan, toh pada hakikatnya kader-kadernya mengkritik habis-habisan di situ begitu. Bahkan pilihannya sama baiknya dengan Pak Prabowo katanya begitu. Pernah membangkit diri kepada negeri ya, pernah membaktikan diri kepada negeri puluhan tahun sebagai prajurit ya. Yang menyatakan seluruh arah keputusan koalisi Partai Demokrat akan diserahkan kepada Majelis Tinggi Partai ya. Bahkan sebab dalam koalisi ini Ketua Umum Partai ya Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY hanya memberikan rekomendasi kepada MTP ya. Mas AHY pimpinan kami sangatlah bijak. Beliau sebelum memutuskan dan memberikan rekomendasi ya ke MTP selaku yang memiliki wewenang memutuskan dari partai kami tentu memikirkan dengan matang dan mendalam ya. Dipikirkan ya dengan matang di situ begitu ya, dikaji begitu kan ya, tapi ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu siapa mereka begitu. Yang mau diusung siapa coba bayangkan begitu. Jadi menurut saya, jadi setidaknya Partai Demokrat itu harus langsung di situ ya berkoalisi biar ikut proses di dalamnya bagaimana begitu kan. Toh pada hakikatnya pemenangan Pak Ganjar sudah mulai dimulai ya, pemenangan Pak Prabowo sudah dimulai. Tiba-tiba mau masuk begitu kan. Artinya tidak ada jerih payah di dalamnya, tidak ada keringat di dalamnya begitu kan. Tiba-tiba mau gabung begitu kan. Ya sebenarnya sah-sah aja begitu kan. Tetapi ya di dalamnya sudah berdarah-darah sana sini begitu untuk memikirkan bagaimana menang, dan pada hakikatnya si si Demokrat ya biasa-biasa santai-santai aja di situ begitu. Ada apa? Wallahu alam begitu ya. Mas Haye juga pasti ya telah meminta masukan secara komprehensif dari banyak pihak. Ia meyakini keputusan yang akan ya diumumkan nanti oleh Haye merupakan yang terbaik untuk seluruh kader dan masyarakat. Kami meyakini keputusan yang terbaiklah yang kita ambil nanti oleh Mas Ahy. Keputusan apapun itu tentunya yang bisa dirasa kalau terbaik ya untuk rakyat, bangsa, dan negara. Selain itu, ya kata dia, seluruh kader Partai Demokrat akan mematuhi keputusan yang diambil oleh AHY tersebut. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan begini, sebelumnya AHY kami menyinggung terkait peristiwa politik yang terjadi di partainya beberapa waktu terakhir ya. Dia mengatakan ya dengan Demokrat sudah move on meski ada ya dampak secara langsung dan tidak langsung kepada partainya akibat dinamika politik belakangan ini. Namun sepertinya pernah saya sampaikan ya di Taman Politik DPP Partai Demokrat beberapa waktu lalu di mana saya menyampaikan bahwa Demokrat telah move on dan tentunya kami menyongsong hari baik ke depan ya. Katanya move on tiba-tiba masih diungkit lagi begitu kan. Di mana move on-nya begitu kan? Kok diungkit terus begitu kan? Katanya move on, berarti kan ini bukan move on tapi gagal move on mereka begitu. Bagaimana yang sudah berkoalisi di situ begitu, gerasa gerusu mau keluar begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya sebuah spekulasi sana sini begitu kan. Cari pembelaan dan sebagainya begitu. Menurut saya pribadi langkah Partai Demokrat agak gegabah begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.